DPRD Kabupaten Kepulauan Sula segera menginterpelasi Bupati Sula, dan DPRD juga mengklaim telah didukung 3 fraksi minus Partai Golkar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Babatopa dan sahabat membaca yang budiman. Selalulah sehat, dilancarkan aktivitasnya, dikabulkan seluruh doa-doanya insya Allah, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini kita akan coba membaca satu buah berita terkait dengan rencana interpelasi anggota DPRD Kepulauan Sula kepada Bupati Kepulauan Sula yang diduga tersandung 2 hal soal ketidakhadiran Bupati. Oke, kita membaca. Dan tunggu dulu, bagi yang belum subscribe, silakan menggetarkan tanda lonceng dan subscribe kanal Babatopa Official. Dan yang baru menemukan kanal ini, Babatopa mengucapkan selamat bergabung dan semoga Anda tidak ketinggalan konten membaca ala Babatopa di kanal ini. Investigasi.news. DPRD Kepulauan Sula akan menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Vivian Adining Simus, dan ini bisa jadi bukan hisapan jempol belaka. Hal ini dipicu oleh pembahasan KUA PPAS APBD 2023 yang sampai saat ini masih menemui jalan buntu, sehingga masih terjadi tarik-menarik instrumen hukum Perda, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, tentu yang akan menjadi landasan penetapan anggaran APBD 2024 tadi. Sementara dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda. Oke, kita simak lebih jauh. Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Sula yang menjadi inisiator interpelasi terhadap Bupati menegaskan bahwa jika kemudian menjadi kepentingan bersama anggota DPRD yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat Sula. Luar biasa. Dan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat La Asiran Jodi. Beliau mengatakan bahwa satu agenda interpelasi adalah meminta keterangan dari pemerintah daerah Bupati Kepulauan Sula dalam hal ini menyangkut ketidakhadiran dalam 2 kali pertemuan atau 2 kali undangan paripurna yang kaitannya tentu dengan pembahasan APBD 2024. Nah, mengapa di awal tadi ini menurut Asiran Jodi bahwa kaitan dengan hak interpelasi ini merupakan kaitan dengan kepentingan masyarakat, karena terjadi penggunaan perkada peraturan kepala daerah dalam penetapan anggaran 2024, maka daerah ini menurut Asiran Jodi akan mengalami kerugian menyangkut dana transfer pusat. Apakah itu betul? Nah, menurut Jodi itu pasti dan akan mempengaruhi dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat. Demikianlah Jodi kepada investigasi.news. Tapi kemudian Jodi justru memberi sinyal bahwa rencana interpelasi tersebut masih dalam tahap konsolidasi. Loh, kalau berani sekalianlah Pak Jodi. Mengingat sampai saat ini sudah berada pada akhir tahun politik atau memasuki tahun politik 2024. Nah, sahabat membaca, senada dengan La Jodi, Muhammad Nasir Sangaji juga mengatakan bahwa rencana penggunaan hak interpelasi ini sudah menjadi komitmen teman-teman di DPRD. Kemungkinan ada 2 hal yang menjadi dasar penggunaan hak interpelasi DPRD Sula, kata Muhammad Nasir, yakni meminta keterangan Bupati menyangkut ketidakhadiran dalam 2 kali rapat paripurna terkait APBD 2024, dan kemudian terkait masalah penonaktifan sejumlah kepala desa. Demikian Bung Efen yang saat ini menjabat Komisi 3 DPRD Kepulauan Sula. Nah, sahabat Babatopa, Ketua Partai Demokrat Sula ini juga mengklaim bahwa penggunaan hak interpelasi DPRD Sula itu sudah mengantongi dukungan 3 fraksi, yaitu fraksi Demokrat, fraksi Basenohi, dan fraksi Kebersamaan. Nah, hak interpelasi memang salah satu hak
yang dimiliki oleh DPRD untuk meminta keterangan pemerintah terkait kebijakan strategis serta kebijakan yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, syarat penggunaan hak interpelasi ini sudah tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula nomor 43 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD, dan di pasal 17 angka 1 sangat jelas bahwa hak interpelasi diusulkan paling sedikit 5 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi. Nah, bagaimana respon Anda dan kita semua sahabat membaca ala Bapak Topa? Bisakah hak interpelasi ini dilaksanakan? Ya, tentu bisa, sepanjang syarat dan ketentuan terpenuhi. Sebab keterangan pemerintah, dalam hal ini Bupati Kepulauan Sula, memang diperlukan, apalagi terkait dengan persoalan penting, persoalan strategis, hal-hal yang urgen. Tapi pertanyaannya, serumit inikah untuk sekedar memperoleh keterangan kepala daerah? Bukankah DPRD dan pemerintah daerah adalah laksana Dwitunggal kelembagaan di sebuah daerah otonomi? Nah, jejak digital rencana penggunaan hak interpelasi di Kepulauan Sula ini tentu bukanlah hal yang baru. Di era pemerintahan sebelumnya pun pernah ada wacana dan rencana penggunaan hak interpelasi oleh DPRD, bahkan sampai pada tingkat impeachment. Dan endingnya justru biasa-biasa saja. Nah, coba kita masuk ke persoalannya. Pertama, ketidakhadiran bupati di 2 kali paripurna anggaran. Dan kedua, soal pemberhentian sementara sejumlah kades. Nah, ketidakhadiran bupati di sidang paripurna, apakah ini merupakan suatu keharusan, harus hadir? Sepenting itukah? Sepenting apakah antara dokumen dan kealpaan bupati untuk menghadiri? Apakah ketidakhadiran bupati itu tanpa keterangan atau penjelasan dari pihak eksekutif yang hadir, misalnya kirim salam dari Ibu Bupati misalnya? Dan setertutup itukah persoalan ini antara DPRD dan bupati? Kemudian yang kedua adalah kebijakan Bupati Kepulauan Sula memberhentikan sejumlah kepala desa yang konon kabarnya terindikasi pelanggaran tupoksi dan wewenang oleh kepala desa itu sendiri. Nah, soal nonaktif kepala desa bukanlah hal baru, bro. Kita semua sudah tahu, sudah lama disuarakan oleh sejumlah kalangan. Pihak DPRD pun beberapa kali telah menggelar rapat dengan pendapat dengan masyarakat, rapat dengan kepala desa, hingga masyarakat yang mengadu pun pernah melangsungkan rapat dengan DPRD. Bahkan tercatat beberapa kali DPRD melakukan rapat dan pembahasan dengan pihak eksekutif, dalam hal ini kabag pemerintah dan kabag hukum misalnya. Lalu apa solusinya? Dan mengapa harus membawa ke penggunaan hak interpelasi? Kemarin memang ada media juga telah mengungkap hal yang sama, mengungkap rencana di balik interpelasi, bahwa ada dugaan pemicu kemarahan anggota DPRD ini karena ada kebijakan bupati yang memangkas biaya perjalanan dinas DPRD. Semoga isu ini tidak benar, sebab akan menjadi lelucon di tahun terakhir periode keanggotaan DPRD Kepulauan Sula saat ini, yang sengaja menginterpelasi bupati gara-gara bupati sunat biaya perjalanan dinas. Semoga saja tidak benar. Tapi jika ini merupakan suatu kebenaran, maka persoalan jadi tidak sedap. Bahkan masyarakat pun memberi stigma buruk, pasti memberikan stigma buruk kepada DPRD Kepulauan Sula sebagai lembaga yang hanya mementingkan privasi dibanding hajat hidup orang se-kabupaten. Soal kadis-kadis dinonaktifkan, DPRD diam. Soal 57 pejabat daerah yang mengalami demosi 2021,
yang bahkan berdampak pada pelibatan instansi pemerintah lain semisal BKN, KSN, Ombudsman, Gubernur Maluku Utara, Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, DPRD diam. Nah, giliran biaya perjalanan dinas diusik oleh Ibu Bupati, DPRD jadi beradab dan kompak bersama-sama mengancam penggunaan hak interpelasi. Semoga persepsi ini tidaklah benar, sebab kelembagaan Dewan kita doakan insya Allah bekerja untuk rakyat. Oke sahabat membaca yang budiman, katong jumpa di konten membaca selanjutnya. Salam membaca.